Ikut-ikut. Nanti pertigaan Jambu bapak ke kanan. Iya. Yang lewat gubernur yang mana? Nah, di sananya bagian cuma mobil bisa lewat. Gubernur lurus. Kuat banget mobilnya. Hah? Oh ya, ini. Tadi Anies lurus, Pak. Ikutin aja nih mobil gede. Biasa Anies. Nah, itu Bang Ayus. Nah, ya. Ya, maaf Bang ya. Ya. Dari kapan? Ada dua sih. Nah, ya. Gimana? Udah nyala ini, udah terima gambar gue belum? Kayaknya emang harus belok kiri deh mas. Belok kiri deh mas. Apa? Wong Jawa tak iso jalan-jalan alam ini Pak. Cuma berdasarkan pengalaman saya Pak. Nah, ini pengalaman besok dan mana insya Allah lebih tanggap, lebih darurat. Nah, masukan aja Pak ini Pak. Oke Pak, makasih. Ini mau berapa orang enggak? Enggak. Beca. Ngapain nih? Banjir ya? Sudah. Kena sudah. Penampungan karena mereka mayoritas sudah kembali ke rumah masing-masing. Begitu rumahnya bisa dimasuki, air sudah surut, hampir semua warga ingin segera kembali dan mulai bersih-bersih rumahnya. Jadi dugaan kami di semua wilayah ada sekitar 5.000-an yang masih belum bisa kembali ke rumah. Kemudian saat ini kita melakukan pembersihan di jalan-jalan umum dan di sekitar kampung-kampung yang terdampak dengan banjir kemarin. Seperti di sini di Kampung Pulau, ini sekarang pompa-pompa dari pemadam kebakaran digunakan untuk membersihkan air-air yang masih ada di kampung dan juga lumpur-lumpur yang ada di jalanan sehingga segera mungkin jalan bisa berfungsi. Ini fase pembersihan kita lakukan. Di sisi lain, pelayanan kesehatan, pemberian pasokan logistik itu jalan terus. Jadi kita bersyukur bahwa kondisinya bertahap lebih baik dan kita berharap air segera surut total. Saat ini ada 478 unit pompa yang berfungsi untuk mendorong air agar segera bisa surut. Ini pompa stasioner yang ada di 178 lokasi dan ada 122 unit pompa mobile yang semuanya juga bekerja untuk
menarik air supaya bisa segera surut di semua tempat. Tempat yang masih banyak air belum surut di kawasan barat Jakarta. Tapi selebihnya, alhamdulillah secara bertahap sudah mulai surut. Meskipun sudah dilakukan normalisasi ini, katanya masih banyak tapi dalam konteks baru ya. Iya, memang benar. Seperti pertanyaan Anda tadi, di sini memang sudah dilakukan normalisasi dan faktanya masih tetap terjadi banjir. Karena itu memang dalam jangka panjang kita harus melihat penyelesaiannya secara lebih komprehensif. Terutama pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, membangun waduk, membangun embung, sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol, mengendalikan volume air yang bergerak ke arah hilir. Dengan cara seperti itu, insya Allah, tapi itu semua kan kewenangannya di pusat ya. Jadi kita lihat nanti pemerintah pusat. Bagi kami di Jakarta, fokus kita adalah memastikan keselamatan warga, memastikan bahwa pelayanan terjamin. Dan bagi semua warga yang terdampak, kita akan bantu semaksimal mungkin. Pak, untuk normalisasi Kali Ciliwung, Pak, sebenarnya udah berapa kilometer sih, Pak? Komprehensif itu maksudnya langkah konkretnya seperti apa, Pak? Yang ini terkait air. Jadi begini, kalau kita lihat di Jakarta yang paling sering adalah kita mengalami memang air volume besar dari kawasan pegunungan. Ini kita sangat berharap 2 waduk yang sedang dikerjakan itu selesai tepat waktu. Karena dengan waduk yang selesai tepat waktu sesuai rencana, maka itu akan bisa mengendalikan lebih dari 30% air yang datang ke kawasan pesisir, kawasan muara. Kita di Jakarta di kawasan muara ada 13 sungai di sini, sungai alami. Nah, dengan adanya pengendalian seperti bangunan 2 waduk itu, bila lebih banyak lagi, insya Allah akan lebih baik dalam pengendalian air. Itu yang saya maksud dengan komprehensif. Pak Anies, kalau normalisasi Kali Ciliwung sendiri sebenarnya udah berapa kilometer, Pak Anies? Kan masyarakat sini bisa kurang toilet, Pak. Ya, ini kita siapkan. Jadi begini, yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekedar soal yang belum kena normalisasi saja. Nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir. Dan curah hujan yang kemarin terjadi di berbagai wilayah itu juga satu faktor yang penting untuk kita lihat. Pak Anies, untuk jangka pendek mengenai bantuan, tadi Pak Mensos menyatakan kalau sudah ada koordinasi. Gue yang jatuh sudah Aduh, jalan. Hati-hati ya. Iya. Soalnya jalan, lu Jangan maju, mundur. Di sini aja. Kameramen mundur aja dong. Ini ya, Pak. Saya barusan melakukan inspeksi di sekitar Masjid Hasyim Asy'ari. Ini bagian dari dua kelurahan Semanan dan Kosambi. Di sini ada banyak sekali warga yang terdampak dan mayoritas belum mendapatkan bantuan. Karena itu belum mendapatkan bantuan, mereka kebanyakan membutuhkan makanan, minuman, dan ini sekarang sedang dalam perjalanan ke sini sehingga dipastikan bahwa segera makanan dan sampai kepada mereka. Tadi ada beberapa warga juga yang masih berada di rumah karena rupanya kemarin
proses evakuasi ada sebagian yang memilih untuk tidak mau ikut. Nah, tadi diyakinkan untuk berangkat sehingga mereka sekarang ada yang sudah dievakuasi. Ada berapa kepala keluarga Pak yang belum? Ini total sih cukup banyak di Masjid Hasyim tadi kirim sekitar 1.000 ya. Sekitar 1.000 bukan 1.000 kakak ya, tapi 1.000 orang, sekitar 1.000 orang. Dan Masjid Hasyim itu cukup luas, jadi di bawahnya mereka bisa tinggal sementara. Tapi pasokan makanan itu yang bisa datang terlambat, karena tadi saya sudah bicara dengan Pak Wali Jakarta Barat untuk segera dipercepat. Dan saya juga ingin menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Banyak dari masyarakat yang ingin membantu, kami sampaikan terima kasih. Dan saya mengajak kepada seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, bila ingin membantu datangi pos-pos dan nanti kita akan berikan juga informasinya. Silahkan lihat di Facebook, Instagram, kemudian website dari Pemprov DKI. Di situ ada alamat-alamat posko kita. Di seluruh wilayah yang ada banjirnya itu ada posko Pemprov DKI. Dan kami berterima kasih sudah bisa membantu seperti di sini. Banyak juga warga yang datang memberi, dan kalau itu bisa dilakukan kita akan sangat terima kasih sekali. Jadi pemerintah tentu melakukan, tapi kami juga berterima kasih kalau warga mau ikut juga meringankan bantuan apa yang dibutuhkan, terutama makanan, minuman. Disadari banyak sekali tempat-tempat masih tutup kemarin, karena itu kalau ada bahkan makan hilang. Dan yang kedua adalah kebutuhan dasar untuk bayi dan orang tua. Itu yang saya rasa bisa dijadikan kesempatan untuk membantu. Pak, untuk kedepannya antisipasi banjir selanjutnya bila terjadi lagi hujan besar gimana Pak? Karena kan yang seperti ini juga baru 2 malam hujan ternyata banjirnya nggak surut-surut sampai sekarang, bahkan ada yang tingginya sampai 2 meter. Ya, jadi kita saat ini konsentrasi pada evakuasi penyelamatan warga, dan ini yang kita pastikan berjalan dengan baik. Pak, ada target untuk pembukaan hingga berapa lama Pak? Sebagian dari air-air ini itu akan menunggu permukaan air laut juga surut. Jadi mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Air bersih itu dipasok, kita siapkan tangki-tangki untuk dikirim. Dan Anies depan Pak. jumlah yang harus ditangani cukup banyak, karena itu antriannya agak panjang. Tapi insya Allah nanti semuanya akan diberikan. Berarti Kalau barat berapa ya Pak? Kalau tangki.